Oke, baik, setelah kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat CLD. Untuk sekarang selanjutnya kita akan membuat SFD ya. Jadi kita copy dulu CLD yang sudah kita buat kemarin, kita taruh di sheet 2 ya, sheet 2 untuk membuat SFD-nya. Paste. Tujuannya agar kita lebih memudahkan saja untuk melihat. Kita cari stok pertama yang kotak, diklik kiri sekali, kemudian kalian tinggal atur size-nya mau seberapa besar, posisinya, kemudian langsung diklik, ditulis saja di sana penduduk ya. Oke. Kemudian di sini ada 4 flow ya, ada 4 flow, ada tempat read, ada imigrasi, kelahiran dan kematian. Diklik kiri sekali di luar, ditarik, kemudian double klik di dalam. Terus juga sama dari dalam, harus dari dalam ya, dari dalam kotak. Kemudian di drag keluar, di double klik di mana kalian akan berakhir. Oke, seperti itu. Selanjutnya juga dibuat di atas. Nah, kalau di dalam panduan ya, kemarin saya bilang buku itu panduan yang PDF itu, di sana bisa diklik kanan ya untuk ngeband atau untuk membengkokkan, tapi bisa juga pakai klik kiri karena di sini lebih gampang saya menggunakan klik kiri. Jadi ketika diklik kiri sekali, kemudian diarahkan untuk memband atau membengkokkannya, diklik kiri lagi sekali, kemudian baru di destinasi akhirnya di dalam kotak ya, harus dalam kotak itu diklik 2 kali. Kemudian juga yang untuk keluar juga sama. Ini saya nggak terlalu mirip ya dengan gambar yang ada di panduan, tapi fungsinya sama, estetika aja sih. Untuk pastikan yang inflow itu apa dan yang outflow apa. Kalau inflow dia tanda panahnya menuju ke kotak, menuju ke stok. Kalau yang outflow dari kotak keluar, jadi nanti dia pasti kalau di CLD itu tandanya adalah min. Yang keluar kalau dia plus dia pasti masuk. Untuk ini ya, khusus untuk read atau flow. Seperti itu, tinggal ditulis, dibuat namanya, kita taruh migrasi, kemudian yang di bawah adalah emigrasi. Nah, emigrasi ya perpindahan keluar. Kemudian ada kelahiran yang menambah penduduk dan ada kematian yang mengurangi jumlah penduduk. Oke, selanjutnya tekan tombol yang itu, yang belah ketupat konstanta ya, untuk kita membuat masing-masing konstanta dari si read-nya. Jadi kemarin di CLD ada yang namanya goals, ada yang namanya first elemen, ada yang namanya secondary, ada yang namanya tertiary ya. Inilah fungsinya, nanti akan kelihatan pada saat stock flow diagram. Kita hapus saja, sudah tidak kita perlukan. Jadi kurang lebih SFD-nya sudah mulai terbentuk. Kita hapus karena kita sudah punya di sheet sebelah, sheet yang CLD. Kita drag dulu, kita blok, kita pindah ya sedikit. Nah, di sana nanti untuk kita melakukan simulasi nanti hasilnya ada di sebelah kanan. Oke, sama kita rubah namanya imigrasi normal, kemudian ada angka kematian, ada angka kelahiran, dan ada emigrasi normal. Emigrasi normal. Oke. Selanjutnya kita tekan link ya, tombol link yang sebelah ketupat itu, kita tarik garis, klik di dalam elemen awal di dalam ya, baru ditarik ke klik kiri ya, semua tarik ke dalam. Jadi harus muncul seperti tanda tambah seperti itu, memastikan adanya relasi antara setiap elemen. Nah, jadi seperti itu. Pastikan dulu semua sudah masuk ya dari dalam. Oke. Link ini adalah sesuai dengan yang CLD, jadi menandakan adanya relasi antara setiap elemen. Oke. Satu lagi dari penduduk ke emigrasi. Oke, di sini masih ada gambar tanda tanya merah dan pagar kuning. Itu artinya variabel tersebut belum ada nilai.
Makanya sekarang kita berikan dia nilai karena ini sudah bermain kuantitatif. Yang pertama kita atur dulu unit ya atau satuannya. Jadi kalau menurut panduan dia menggunakan jiwa dan dengan nilai awal itu 10.000 sesuai dengan panduan. Kalau dari teman-teman baru pertama kali bikin, biasanya kalau dia jiwa belum muncul gitu. Jadi memang perlu di-create. Coba kita pakai yang lain, kita pakai orang misalnya. Kita pakai orang itu misalnya kita klik apply. Oh ternyata orang juga sudah saya buat. Coba kita pakai yang lain, kita bikin person. Coba deh person. Nah akan muncul seperti ini kalau untuk pertama kali ketika belum di-create. Yes saja kemudian di finish. Jadi sudah ada. Tapi kita pakai jiwa ya di sini. Ya itu untuk teman-teman yang di rumah yang belum meng-create jiwa kalau mau coba. Nah jadi tanda tanya merah hilang, artinya sudah terdefinisi si variabel atau elemen itu. Oke, lanjut ke konstanta. Ya, tadi sudah di kelahiran. Nah, imigrasi ada persentase per years, jadi dia persatuan waktu. Di sini kita isi 1 ya. Ini semua nilainya sesuai dengan yang ada di panduan. Ini diisi 0,7 sama persen per years. Apply bisa dulu untuk memastikan dia benar atau enggak, atau langsung di OK juga boleh. Kemudian angka kematian ini menarik ya, karena di panduan diganti dengan umur harapan hidup ya. Katanya memang lebih susah mencari angka kematian datanya, tapi lebih gampang mencari data umur harapan hidup. Jadi rata-rata orang itu hidup itu sampai usia berapa sih, datanya itu lebih mudah dicari, jadi menggunakan umur harapan hidup. Yang mana tentunya unitnya juga beda. Kalau misalnya kematian dia kan persen per tahun. Kalau misalnya dia umur ya berapa tahun, umurnya maksimal sampai berapa tahun, jadi satuannya dia years. Di sini dipakai 68. Semua konstanta sudah oke. Nah sekarang kita mengatur yang ada lingkaran. Jadi setiap simbol yang mengandung lingkaran artinya di sana mengandung rumus. Ada variabel converter lainnya. Jadi dia berupa auxiliary sebenarnya. Tapi kalau ada valve dia adalah berupa rate. Kita lihat ya berdasarkan unitnya. Kalau unit konstantanya itu persen per years, sementara penduduknya adalah jiwa, maka untuk mendapatkan berapa rate itu pasti dalam satuan waktu. Berarti dalam mana ada jiwa per year, berarti rumusnya adalah dikali. Jadi penduduk dikali imigrasi normal, penduduk dikali imigrasi normal, penduduk dikali imigrasi normal. Jadi seperti itu, sehingga persen per years dikali dengan jiwa, hasilnya adalah jiwa per years. Oke, untuk sekarang yang di imigrasi kita coba cek. Ada sedikit kesalahan mungkin yang di imigrasi. Kita cek lagi ulang apakah di unitnya. Oke, kita coba lihat. Oh ya, di unitnya ini nih, karena saya bikin video duluan, unitnya ini harusnya dia jiwa per years, tapi di sini persen per years mungkin masih ke bawah yang di imigrasi normal. Dia imigrasi normalnya sudah benar persen per years. Jadi mungkin pada waktu itu saya tergesa-gesa, jadi tidak melihat harusnya satuannya ini jiwa per years, makanya dia menjadi tidak valid. Tapi untuk menjaga-jaga, saya coba ulang akhirnya membuat si variabel ini. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan case kadang-kadang dia suka error atau seperti apa, nggak mau itu, jadi untuk lebih memastikan semuanya itu supaya aman, teman-teman bisa mendelete dulu, jadi di-cut dulu. Jadi pakai tombol yang gunting yang di atas itu, diklik, di blok dulu, kemudian baru diklik atau digunting pada bagian yang ingin teman-teman hapus. Misalnya kayak belum saya blok ya, jadi blok dulu, blok, kemudian baru digunting. Blok seperti warna biru itu digunting. Nah, baru diulang lagi buat file-nya. Klik kiri sekali, klik kiri lagi sekali supaya dia bend, kemudian sampai di dalam, di double klik. Oke, seperti itu. Lalu kemudian dipastikan linknya ya. Jadi kadang-kadang juga link itu nggak kena
kena, nggak sampai masuk ke dalam si elemen yang dituju. Jadi pastikan dia harus ada tanda tambah seperti tadi saya bilang tadi. Oke, ya, jadi sudah. Kalau kalian sudah yakin bahwa unit dari masing-masing yang terlibat dalam rumus itu benar, jadi sebenarnya unitnya nggak perlu ditulis, misalnya kayak ini persen per year sudah benar kan. Jadi penduduknya udah benar jiwa, jadi tinggal dimasukin rumus. Nah, jadi otomatis unitnya itu kan terisi sendiri. Jadi untuk pastikan kalau kalian menemukan seperti ini. Selanjutnya ini yang berbeda di UHH ya, karena dia satuannya adalah year, maka untuk mendapatkan jiwa per years, rumusnya adalah jumlah penduduknya dibagi dengan UHH. Jadi agar unitnya menjadi jiwa per years. Oke, jadi seperti ini ya sudah selesai ya kalau SFD yang simple dari model penduduk yang kita kembangkan. Kita coba geser lagi sedikit ke kiri karena kita akan langsung melakukan simulasi. Tinggal dipencet tombol segitiga ke kanan itu. Nah, jika sudah, kita bisa lihat hasil simulasinya bisa satu menggunakan grafik. Nah, ini masih rapat ya aksisnya. Sebenarnya harus diatur dulu di simulation setting. Itu pada simulation. Nah, kita lihat bisa start time-nya bebas. Kalau di kasus ini 2010 sampai 2050. Kenapa dia rapat? Itu karena time step-nya. Kita menggunakan time step atau melihat dia satu kali jalan itu time step ya, itu 1 tahun, makanya dia menjadi rapat. Itu bisa dirubah di klik kanan pada grafiknya, kemudian cari pada bagian time axis, bagian majornya kita hilangkan centangnya, kemudian kita ganti dengan, kalau sesuai dengan panduan ini per 5 tahun, sehingga dia akan memiliki data setiap 5 tahun. Oke, seperti itu paragraf yang kecil. Coba kita geser lagi supaya lebih jelas ya, bisa diperbesar mungkin. Kita tarik ya, tinggal di drag ke kanan seperti biasa ya, seperti di aplikasi lain. Nah, untuk melihatnya kita tinggal drag and drop, klik kiri tahan pada penduduk, kemudian drag dan drop di dalam si tabelnya. Jadi akan terlihat itulah hasil simulasi jika menggunakan grafik. Kalau menggunakan timetable, yang di sebelahnya itu ada gambar timetable, nanti teman-teman bisa cek. Nah, dia akan memperlihatkan hasil simulasi per tahunnya dalam bentuk tabel. Sama juga kita tinggal drag and drop untuk yang penduduk. Nah, itu kelihatan simulasi untuk setiap tahunnya. Tahun 2010, 2011, jadi setiap tahun kita kelihatan angkanya karena time step ini kita setel adalah setiap tahun. Sama juga untuk kelahiran kematian, kalau ingin dilihat tinggal drag and drop aja. Nah, jadi terlihat sudah di dalam sebuah tabel ini untuk memproyeksikan kalau seperti itu konstantanya dengan tingkat kelahiran, kematian, imigrasi dan imigrasi dengan angka seperti itu, maka apabila diinisiasi kita mengetahui penduduk suatu wilayah 10.000 pada tahun 2010, maka pada tahun 2050 jadi berapa gitu. Nah, ini untuk desimal ya. Menghilangkannya tidak mungkin karena jiwa itu ada komanya, jadi tinggal diklik kanan. Nah, diklik kanan properties, kemudian pada tampilan ini autonya dihilangkan dan diganti dengan 0, sehingga jumlah penduduk, kemudian berapa kelahiran dan kematian pada setiap tahunnya tidak ada koma di belakangnya. Jadi seperti itu untuk mengatur hasil dari simulasinya ada di properties, bisa diatur, tinggal diklik kanan ya. Tinggal diklik kanan, set, oke. Desimalnya dihilangkan ya, seperti itu. Oke, kurang lebih simulasi sederhananya seperti ini. Kalau ingin membalikkan lagi ke awal, tanda di sebelah kiri ya, ditekan. Nah, seperti ini, klik, dia akan terlihat tahun awal saja 2010. Untuk melakukan simulasi setiap tahun kita bisa gunakan yang paling kanan. Nah, jadi ketika kita klik, setiap klik itu akan menghasilkan simulasi setiap tahun. Jadi akan jalan per tahun. Nah, nanti gunanya untuk pada saat kita menyusun skenario ya di tutorial berikutnya ya. Jadi setahun kita bisa melihat bagaimana simulasinya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya tutorialnya. Makasih.